Semua umat Nabi Muhammad ini masuk surga. Betul apa tak betul? Betul. Mintalah surga, kata Ustaz. Betul juga. Selama ada dalilnya betul. Kalau tidak ada, berarti dia mengada-ngada. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Lalu yang tidak itu siapa? Illa, kecuali man aba. Kecuali orang yang aba. Aba dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aba, enggan, tak mau. Ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, tak mau dia. Aba, padanan katanya al-imtina. Imtina dari kata mana'a yamna'u, imtana'a yamtani'u, mencegah, tercegah, tak mau ikut. Qila, lalu kemudian qala yaqulu, berkata. Qila yuqalu, dikatakan. Ada orang yang berkata, tak disebut namanya. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan itu? Yang tak mau ikut itu siapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, ikut apa yang kukatakan, dijauhinya yang kularang, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man asani, siapa yang melawan. Isi ajaran ini cuma dua, suruh, larang, amar, nahi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tak banyak isi ajaran Nabi ini, cuma dua aja, suruh, larang. Yang suruh buat, yang larang jauhi, habis, tak banyak-banyak kaji. Man ata'ani, siapa yang taat pada yang dua ini, dakhalal jannah. Wa man asani, siapa yang melawan, tak mau ikut, yang disuruh tak dibuat, yang dilarang dibuat, faqad aba, itulah orang yang aba. Jadi hadis itu dijelaskan oleh hadis itu sendiri. Sama macam ayat dijelaskan oleh ayat sendiri. Itulah kualitas yang paling tinggi. Siapa itu aba? Di ujung nih. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada Allah, ikut. Siapa yang melawan kepada Rasulullah, faqad aba. Itulah orang yang enggan. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Mengapa orang tidak mau ikut perintah Nabi dan tidak mencegah dirinya dari larangan Nabi? Satu, karena hawa nafsu. Aku sebetulnya percaya sama Nabi, tapi cemanalah Pak Ustadz, dorongan hawa nafsu. Yang kedua, kalau yang pertama ini fasik, yang kedua ini lebih berat. Aku tak percaya sama Nabi itu kafir. Suruh sholat, larang minum khamar. Kau kenapa tak sholat? Saya sebetulnya percaya sama perintah sholat nih Pak Ustadz, tapi berat kali saya, fasik. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Banyak yang disesatkan Allah, banyak pula yang diberi hidayah. Lalu yang disesatkan itu siapa? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan itu orang yang fasik. Fasik itu dari kata fasaqo. Fasaqo itu buah kurma yang keluar dari kulitnya. Antum kalau makan kurma, kulitnya ikut atau antum kupas? Rasanya saya belum pernah menengok orang Indonesia mengupas kurma.
Orang mana kalian tengok makan kurma kulitnya dikupas? Pernah antum tengok? Kenapa tadi bilang kupas? Kurma itu kalau dia mentah, rutab namanya. Kalau dia sudah mulai hitam, dipencet begini keluar dia dari kulitnya, balah namanya. Kalau dia kering, sudah menyatu antara kulit dengan isinya, tamar namanya. Nah, itu kayanya bahasa Arab. Sampai ke tempat kita, kurma. Kurma mentah, kurma mengkal, kurma masak. Kalau pagi, futur namanya. Kalau siang, ghadha namanya. Kalau malam, asya namanya. Kita enggak, makan pagi, makan siang, makan malam. Artinya kosakata itu sikit, tak banyak. Makanya orang-orang asing itu suka sekali menjadi peneliti di Indonesia dan lancar bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa paling mudah, paling simple. Kalau bahasa itu mudah dan simple, itu menunjukkan yang punya bahasa juga orangnya mudah dan simple. Orang Indonesia itu orang yang mudah dan simple, tidak ribet jelimet. Beda dengan orang asing. Cara berpikirnya susah, cara bergaulnya susah. Orang kita itu mudah. Kurma, kalau dia sudah masak, lengket melekat di kulitnya, tak bisa dilepaskan. Begitulah orang fasik. Orang fasik tidak keluar dari Islam. Sebagaimana buah kurma tidak keluar dari kulit. Beda sama kacang tanah. Kacang tanah kalau antum rebus, antum picit, kan lepas dia. Kurma tak bisa. Nanti balik orang dari umroh antum picit setengah mati, bijinya keluar ya. Tapi kalau buah kurma itu keluar dari kulit tak bisa. Begitulah hebatnya Nabi memilih kata bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa tapi tak keluar dari Islam, orang itu macam kurma yang tak keluar dari kulitnya. Namanya fasik. Jadi semalas-malasnya orang sholat, itu dia tidak jadi kafir. Dia hanya sekedar fasik. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki, kafir. Kalau ada ustadz berceramah, dia bilang gini, ibu-ibu, kalau suami ibu tidak sholat, maka otomatis kalian sudah pisah. Pernah tak antum dengar ceramah gitu? Pernah dengar? Siapa yang suaminya tak sholat, maka otomatis dia sudah fasah, kata dia. Nah, itu mazhab Maliki itu. Kenapa? Karena kalau suami itu tak sholat, otomatis dia kafir. Kalau suami murtad, apakah istri bisa menerimanya? Tidak. Kalau suami murtad, na'udzubillah, otomatis dia fasah. Fasah itu cerai Pak Ustaz? Bukan. Kalau suami yang mentalak, itu namanya talak dari suami. Kalau istri yang minta khuluk, itu namanya istri menggugat. Kalau fasah itu, suami tak mentalak, istri pun tak menggugat. Dia otomatis pisah secara hukum Islam. Namanya fasakh. Fasah. Kok bisa jadi fasah? Gara-gara murtad. Gara-gara keluar dari Islam. Ustaz, suami saya ini mu'alaf. Ya. Tapi kemarin diam-diam Pak Ustaz, balik dia ke agamanya yang lama. Pergi dia ke tempat ibadah mereka. Apalah hukum pernikahan saya ini Pak Ustaz? Apa hukumnya? Fasakh. Bukan tolak. Dia tak bisa mentolak, orang dia tak Islam. Istri pun tak ada menggugat. Maka itu namanya fasakh. Fasakh disebabkan apa? Murtad. Balik ke agama yang lama. Jadi menurut mazhab Hambali, bisa perempuan itu otomatis fasakh gara-gara suami tidak sholat. Menurut mazhab Hambali. Jadi menurut mazhab Syafi'i, fasik. Kok gitu saya mazhab Syafi'i aja lah Pak Ustaz.
Semanapun sayang juga saya sama laki saya itu. Ayah anak-anak saya. Kita di Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Level yang paling rendah, ikut perintah, jauhi larangan. Itu level yang paling rendah. Mohon maafnya level, bukan merendahkan ya, level karyawan. Level karyawan gitu. Nanti kau datang jam 8, siap. Jam berapa dia datang? Jam 8. Nanti pulang jam 4. Jam berapa dia pulang? Jam 4. Itu level karyawan. Ada yang lebih tinggi dari itu? Ada. Nanti abang datang ke rumah saya jam 8 ya bang. Jam berapa sih abang tuh datang? Jam 6 udah datang. Itu level apa namanya? Itu namanya level hub. Itu cinta. Jadi kalau ada orang datang ke masjid, masuk Jumat jam 12.30. Jam 12.30 dia datang. Itu imannya level apa itu? Karyawan. Kalau dia cinta tak gitu. Jam 11 sudah dulu dia sholat sunat, baca Al-Kahfi, baca Yasin, berzikir. Karena yang dia cari itu adalah cinta Allah. Makanya yang paling tinggi itu adalah hub. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, Allah membalas cinta kamu. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad meninggalkan agamanya, fasaufa ya'tillah, maka Allah akan mengganti. Nanti kalau ada namanya internet tahun 2000-an, maka anak muda akan mabuk, anak muda akan sakau, anak muda akan maksiat, anak muda akan dosa. Murtad anak-anak muda. Apa kata Allah? Fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun membalas cinta Allah. Bayarlah zakat 2,5%. Dapat duit 100 juta. Berapa dibayarnya? 2,5 juta. Itu iman paling rendah. Itu iman paling rendah. Sama dengan kau kalau kerja sama aku, ku gaji kau 5 juta. Level bawah. Tapi kalau level cinta, berapalah abang kasih aku, kata istri kepada suami. Apa kata dia? Jangankan gaji kita, dek, nyawa aku kasih ke kau. Kalau cinta kepada manusia tak lagi melihat batasan-batasan, apalagi cinta kepada Allah. Maka hubungan kita dengan Allah ini kita punya dua pilihan. Hubungan karyawan dengan majikan, atau hubungan antara pencinta dengan yang dicintai. Kau tulis makalah, presentasi, datang mid semester, datang ujian akhir semester, lengkap kehadiran. Ku kasih kau nilai A. Lalu mahasiswa pun lengkap. Makalah bagus, presentasi mantap, kehadiran full, mid semester, akhir semester. Apa hubungannya? Hubungan keterpaksaan. Karena kalau tak buat gitu nilai C. Tapi hubungan kita di Jalan Kamboja, Riyadhus Shalihin tak ada. Tak ada absen, tak ada mid semester, tak ada ujian akhir semester, tidak ada presentasi makalah. Datang kemari sebelum azan subuh, jauh, dingin, melawan kantuk. Hubungan kita ini apa namanya? Kasih sayang. Itulah yang dirasakan kepuasan para ustadz yang tidak didapatkan dosen di kelas. Ustadz kok tahu? Saya jadi dosen lama. 11 tahun saya jadi dosen. Datang kita jam 8, kita sendirilah yang ada di kelas itu. Apa tak sakit hati kita?
Datang saya kemari subuh, sudah duduk semua jamaah. Padahal tak ada absen, tak ada mid semester, tak ada akhir semester, tak ada ijazah. Itulah maka dosen banyak yang stres dan cepat mati. Karena sakit hati. Paham? Nanti antum paham itu ketika antum jadi ustaz. Antum dosen di kampus, walaupun antum dosen Fapertapet, dosen Fakultas Sains Teknologi, dosen di Fakultas Bahasa Inggris, dosen di Fakultas Peternakan, tapi antum di masjid tetap ngajar Riyadhus Shalihin. Ketika di kelas, antum bilang ke mahasiswa pas pertemuan pertama, dengan saya disiplin, datang jam 8. Kalau kalian tak tepat waktu jam 8, jangan masuk kelas saya. Masuk antum ke kelas, antumlah yang pertama datang. Dan semua siswa itu takut. Sampai jam berakhir, antum sendirian di dalam. Kalau disiplin itu terus antum laksanakan, dan antum tidak beranjak mundur, dan mahasiswa antum tak cinta ke antum, dua kemungkinan. Kalau tak mahasiswa itu gilo, kamu gilo. Tapi ternyata pas sampai di masjid, antum tak pernah marah, antum tak pernah mengamuk, orang itu sudah datang duluan, cinta. Cuman masalahnya ustadz ini banyak GR. Disangkanya jamaah itu cinta sama dia. Padahal jamaah itu cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Macam orang bercermin di bayang-bayang. Nampaknya di bayang-bayang itu singa. Padahal dia hanya kucing Anggora. Abdul Somad, kau jangan salah sangka. Orang ini datang pun bukan karena kau. Orang ini datang karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama cinta kita kepada Nabi, satu frekuensi, satu signal, maka insya Allah samalah tempat kita. Bisa kita ukur di dunia? Enggak, nanti di akhirat. (159) Sini sebentar putra. Ada tamu 20-an, suruh Sunedi nyiapkan piring 20, belikan lontong 20. Ar-Rabi' itu maksudnya hadis keempat kalau dihitung dalam bab. Yang membuat Ar-Rabi' itu Imam Nawawi. Yang buat 159 percetakan. Anda tahu nanti pas ngajar ditanya, Ustadz, apa beda 159 sama Ar-Rabi'? Sama aja, itu masalah angka aja itu. Ar-Rabi' itu Imam Nawawi. Yang 159 penerbit percetakan. An Abi Muslim, dari Abu Muslim. Wa qila biasanya pendapat kedua, second opinion. Jadi kalau dalam fikih, qala al-Imam Syafi'i, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, qila dikatakan, ada yang mengatakan Abu Iyas. Ada yang mengatakan Abu Muslim, ada yang mengatakan Abu Iyas. Kau yang ngajar tadi siapa? Abu Mizyan. Enggak, Abu Sami. Itu juga orang. Abu Iyas. Kunyah namanya. Sedangkan nama dia Salamah bin Amr. Banyak nama Arab yang bunyinya perempuan, sebetulnya orangnya laki-laki. Salamah. Bunyi laki-laki, bunyi perempuan. Bunyi perempuan, tapi itu laki-laki. Atiyah. Bunyinya Atiyah, bunyi perempuan, tapi itu nama
Laki-laki. Di Al-Azhar ada mufti besar namanya Syekh Atiyah Saqar. Laki-laki. Syekh Atiyah Al-Abrashi. Laki-laki. Salamah. Laki-laki. Sampai ke Indonesia, Atiyah jadi perempuan. Kuliah ke Mesir, bingung dosen. Kok masuk kelas laki-laki kau? Iman. Iman itu bunyi laki-laki perempuan. Bunyi laki-laki. Tapi di Mesir, di Maroko, Iman itu nama perempuan. Ada anak Indonesia namanya Iman Mursalin. Ini absen lah. Iman, terkejut dosen. Hah? Laki-laki. Itu namanya urf. Urf itu kebiasaan satu daerah ngasih nama. Salamah bin Amr bin Aqwa. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, akala, makan, inda Rasulillah, di samping Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bishimalihi, makan dengan tangan kiri. Makan dia tangan kiri. Kibus, kidal busuk. Faqala, apa kata Nabi? Kul, makanlah engkau biyaminik, makanlah kau pakai tangan kanan, kata Nabi. Ini dalil sedang makan boleh bicara. Jadi ada video saya dengan Pak Fadil, mantan wali kota Bukit Tinggi, wakil wali kota Padang Panjang, ngobrol sedang makan. Saya tengok di YouTube tuh di komen orang, sedang makan kok ngobrol. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Pokoknya bedakan dengan Yahudi. Yahudi kalau makan diam. Maka kata Nabi bedakan, maka ngobrol. Tapi jangan pula kuat kali sampai berserak-serak nasi itu. Macam biasa loh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kapan datang? Tadi. Jangan pula pada saat ini. Ini makan. Ini dalil makan. Karena Nabi mengatakan sedang makan itu, makanlah kau pakai tangan kanan. Ini dalil boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun sedang tak tunggu selesai. Ini ku tengok orang ini makan tangan kiri, tunggu selesailah. Enggak, saat itu juga. Karena kita tak tahu entah siapa dulu mati, entah dia tercekik, entah kita tercekik. Mana kita tahu? Maka kasih tahu langsung. Kau makannya pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Apa kata dia? Apa kata orang yang disuruh makan pakai tangan kanan tadi? La astati, I cannot. Aku tak bisa, kata dia. Ruginya lah orang ini. Nabi menyuruh, dia jawab tak bisa. Apa kata Nabi? La istata'ta. Bisa, kata Nabi. Bisa kau makan tangan kanan. Ma mana'ahu illal kibru. Yang mencegahnya tak bisa tangan kanan itu hanyalah al-kibru. Kibr, sombong. Nah, ini dalil bahwa sombong itu bukan sombong yang versi kita. Sombong versi kita kan orang yang enggak mau menegur, enggak mau menyapa. Bahkan ada orang bilang, dia itu sombong Pak Ustadz. Kenal kau rupanya sama dia? Enggak. Kok tahu kau sombong dia? Ya motornya bagus. Apa pula motor bagus, sombong? Itu bukan, itu namanya kau sakit hati. Sombong itu adalah, apa itu sombong? Dua. Yang pertama, ghamtun nas, menyepelekan orang. Yang kedua, batarul haq, menolak kebenaran. Ada orang, kalau kita tanya dia, di mana rumah si fulan? Di sana Pak. Tak mau dia nunjuk pakai ini, karena menurut dia ini tak sopan kan? Gimana rumah? Sana. Menurut antum ini orang baik atau sombong? Baik, tapi tak sembahyang. Baik apa sombong? Sombong. Menurut tradisi kita orang ini baik. Cakapnya lembut, tak pernah keras. Ada perempuan, cakapnya lembut, macam-macam tak bernyawa dia.
Di mana ya tempat Ustadz biasa ngisi pengajian? Sana. Lembut, tapi tak bertudung. Baik atau sombong? Sombong. Di mana letak sombongnya? Batarul haq, menolak ke benar. Jadi Islam itu datang memberikan definisi yang baru ke kita tentang sesuatu. Itulah Islam. Islam itu memberikan definisi yang baru. Kalau kaya berarti disayang Tuhan. Kalau miskin dibenci Tuhan. Kalau sehat disayang Tuhan. Kalau sakit dibenci Tuhan. Sebelum Islam begitu cara orang berpikir. Itu si anu itu sakit, itu dilaknat Tuhan tuh. Begitu Islam datang, apakah sakit itu tidak ada? Sakit tetap ada. Lalu apa bedanya setelah Islam datang? Islam memberikan cara pandang yang baru. Bahwa sakit belum tentu laknat. Sakit bisa jadi menghapus dosa. Sakit bisa jadi mengangkat derajat. Sakit bisa jadi Allah ingin engkau dapat pahala ridha. Sakit banyak kemungkinan. Siapa yang mengajarkan itu? Islam. Kalau kaya dapat nikmat. Kalau sehat dapat nikmat. Kalau berkuasa dapat nikmat. Sebelum Islam begitu cara orang berpikir. Setelah Islam datang, kaya, sehat, hidup, kuasa belum tentu nikmat. Tapi bisa jadi laknat. Namanya Jadi jangan, kalau orang salah paham kalau dia hijrah, ada orang hijrah, tapi yang hijrah itu baru dagunya sama mata kakinya. Otaknya belum ikut hijrah. Waktu dia hijrah otaknya tak dibawanya. Itu setelah dia hijrah dia bingung sendiri. Aku setelah hijrah ini kok sakit ya? Bisnisku kok down ya? Kok gitu aku mabuk lagi lah. Makanya kalau hijrah itu total pemahamannya. Pemahaman. Jangan terjebak pada simbol-simbol. Ma mana'ahu ilal kibru. Yang membuat dia tidak mau merubah dari tangan kiri ke tangan kanan itu, kata Nabi, al-kibru. Kibr dari kaburo, besar. Kibru merasa besar. Pak Haji, janganlah makan pakai tangan kiri, Pak Haji. Yang nyuruh nih mahasiswa. Tinggal di masjid, yang masjid itu yang bangun Pak Haji. Kira-kira Pak Haji itu mau tak makan pakai tangan kanan? Sebetulnya kalau dia melihat yang menyampaikan ini adalah umat Nabi Muhammad dan yang disampaikannya itu adalah hadis Nabi, semestinya dia langsung makan tangan kanan. Tapi karena kibrunya, syukur tak dipecatnya, udah alhamdulillah. Kok diteleponnya ketua masjid, selesaikan nih kata dia. Jadi banyak orang melakukan sesuatu bukan karena pokok masalahnya, tapi karena masalah lain. Melakukan sesuatu bukan karena pokok masalahnya, tapi karena masalah lain. Misal di masjid ada anak-anak menjerit, ayah, marah. Orang marah karena pokok masalahnya atau karena masalah lain? Karena masalah lain. Kalau karena pokok masalah, maka anak siapapun yang marah anak siapapun yang menjerit dia marah. Tapi kenapa dia marah? Ditengoknya dulu, siapa bapak anak ini? Tanyanya dulu, anak siapa tadi menjerit? Anak Pak Bupati, Pak. Diam dia. Saya kalau saya turut kan, mengamuk saya subuh. Mengamuk saya tentang mikrofon, mengamuk saya tentang bunyi handphone. Tapi saya mencoba untuk berpikir. Masih ada sempat waktu untuk berpikir, menarik napas, mengamati pikiran kita. Coba kita amati pikiran kita. Ini pikiran kita, kita keluar dari pikiran kita itu, kita merenung sejenak.
Kalau bisa antum begitu, insya Allah datang sabar antum. Faham? Tapi jangan antum ulang lagi. Akan datang, antum ulang lagi. Antum persiapkan. Kan sebulan antum menyiapkan kedatangan saya kemari kan? Sebulan sekali saya kemari kan? Handphone pun begitu. Sebelum sholat tuh matikan dulu. Saya tak mau mempermalukan kalian depan orang banyak. Sebelum pengajian ngamuk dulu. Habis ngamuk itu kita menyesal. Letih, mengamuk itu letih. Habis itu kita menyesal. Dan orang pun takut jadi. Menyesal, letih, takut. Penjelasan itu pun sudah tak objektif lagi. Terbawa, kalau tak selesai dia terbawa nanti ke rumah, ke anak, terbawa ke bini. Kok berani sama bini? Jangan membawa satu masalah ke lain. Ada orang sebetulnya bininya salah, mau mengamuk dia tak berani, dia amuknya mahasiswa. Sampai ke kampus salah semua mahasiswa. Makalah ini salah nih, halaman 1 ini salah ini. Ini salah ini sampulnya kok begini. Mahasiswa pun heran, kenapanya bapaknya? Rupanya di rumahnya tak selesai. Begitu juga sebaliknya. Jangan karena tak berani sama mahasiswa, takut dilaporkan ke Komisi Perlindungan Mahasiswa, di rumah mengamuk-ngamuk. Ke bini takut, anak jadi korban. Jadi coba kita berpikir jernih. Salah satu berpikir jernih itu zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang tak Islam, dia tidak berzikir, kata dia meditasi. Pejamkan mata, kosongkan pikiran. Mana bisa mengosongkan pikiran? Kosongkan nampak rekening listrik, nampak token, nampak kredit, mana bisa? Tak ada orang bisa mengosongkan pikiran. Yang paling rasional itu ya Islam. Apapun yang ada dalam pikiran kita ini, kita berzikir. Afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Termasuk ngaji itu juga zikir. Antum dengan segala permasalahan antum. Masalah di rumah, masalah keluarga, masalah di kampus, masalah di masjid, masalah di kos-kosan. Ketika antum datang ngaji, antum sedang keluar dari masalah antum dan antum sedang berada di dalam kotak namanya Riyadhus Shalihin. Makanya banyak orang yang stres, depresi pas ngaji sehat. Orang yang kena insomnia tak bisa tidur pas pengajian tertidur. Kenapa? Karena dia out of the box, keluar dari kotak. Ini ada kotak, dalam kotak ini gas bocor. Kalau sampai gas itu bocor, orang bisa mati di dalam. Waktu saya di Mesir, itu di kamar mandi Mesir itu ada tabung gas untuk memanaskan air, karena bulan Desember, Januari macam ini musim dingin. Kalau mau mandi itu panaskan dulu air. Pemanas air itu ada yang pakai gas, ada yang pakai listrik. Yang pakai gas, bocor gas tuh, meninggal deh. Karena tak terasa di dalam itu. Yang tahu ada gas bocor itu adalah orang luar. Orang luar lah yang tahu. Berapa banyak istri yang KDRT ditekan, dipukul, diintimidasi sama suaminya. Dia tidak sadar karena dia orang lain yang melihat. Loh, kok tertekan ini? Komisi Perlindungan Perempuan. Dan kabarnya sekarang sudah ada juga Komisi Perlindungan Suami. Saking banyaknya suami ini yang tertekan oleh istri yang menuntut skincare. Fama rafa'aha ila fihi, maka dia tidak bisa mengangkatkan tangannya ke mulutnya. Apalah payahnya menggerakkan tangan dari kiri, cuci tangan ke tangan kanan. Tak bisa, gara-gara apa? Kibr, angkuh, sombong. Assalamualaikum Pak Haji, kita ke masjid ya Pak Haji. Kau ngajak aku ke masjid, kau belum lahir, aku udah haji 4 kali tau. Berapa banyak orang sombong, angkuh, sombong, nyepelekan orang. Saya pulang
Ada dulu alumni Timur Tengah, sombong yang minta ampun. Udah mati udah. Tak mau tahu sama orang. Saya pula tabiat saya, memang saya agak lain sama orang lain. Orang lain kalau ada nengok orang sombong itu kan didekatinya, apa kabar Pak? Saya enggak. Ada orang sombong tak, saya balas pula. Sampai akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama saya viral. Belum viral kali, setengah-setengah viral. Duduk di tengah ini bupati. Sebelah kanan saya, sebelah kiri dia. Pas selesai sholat, diambil bupati itu mic dari imam. Dikasihkannya ke saya. Kasih bupati itu ke saya. Saya bantai berdoa entah 15 menit. Semua doa saya bantai. Waktu itu memang tak ada khusyuk saya. Allah pun tahu itu, bukan kepada Allah untuk membantai dia sebetulnya. Kan? Habis acara itu makan. Barulah saya disapanya. Apa kabar? Ini dalam hati kan, baru tahu kau. Antum kalau disombongi orang, jangan rendahkan diri antum. Karena antum tidak layak untuk direndahkan. Kalau antum disombongi orang, maka tunjukkan prestasi antum. Kalau antum disombongi, misalnya ada mahasiswi sombong kan, jangan antum bilang, kaulah satu-satunya. Bodoh kali kau. Antum mau tunjukkan prestasi antum. Tunjukkan prestasi antum sampai akhirnya nanti dia menyesal. Kenapa tidak sama antum? Gitu. Ini galau, stres, terjun ke Sungai Siak. Sama rafa'ah ila fi. Rawahu Muslimun. Pergi saya ke Makassar. Sampai di Makassar jumpa saya, kawan saya, kantornya 3 lantai. 1, 2, 3. Dulu beberapa tahun yang lalu pulang dia dari Mesir, mau dinikahkan orang dia dengan anak gadis. Tak jadi dinikahkan hanya karena dia tak punya pekerjaan. Mana tahu ada antum yang senasib sama ini. Batal nikah, udah kenal baik, udah disuruh jadi imam sholat. Apa kata bapak tuh? Nampaknya kamulah yang sesuai untuk imam bagi anak saya. Bayangkan antum itu bahagianya. Tak jadi hanya karena pertanyaan, kerja di mana sekarang? Tiba-tiba dia punya kantor 3. Pas saya tahu, duduk saya di mejanya. Inilah teman saya yang sudah punya kantor 3 lantai. Saya berharap ditonton itu sama share ini ke grup-grup, saya bilang. Nampak. Tapi ada yang kurang kantor kau ini, saya bilang. Apa kurangnya? Tulis di atas. Tunjukkan prestasimu sampai dia menyesal. Begitu. Ini letoy loyo. Tanyanya, gimana kabar saya dulu? Gagal kuliahnya. Mampus kata dia. Tunjukkanlah, bangkit. Takbir. Allah. Banyak juga yang itu. Al-Khamis, hadis terakhir, yang kelima. 160 menurut hitungan dari awal. Dalam bab yang kelima. An Abi Abdillah. Nan gadang diimbau gala, nan ketek disabui namu. Menyebut nama itu hanya untuk nan ketek. Kalau orang gadang, galanya disabui. Kalau orang besar itu, namanya tak disebut, gelarnya. Begitu juga dalam Arab. Nama itu tak dipanggil. Yang dipanggil itu Abu Fulan. Fulan. Nama itu tak dipanggil. Kita mesti paham tradisi orang. Kenapa Ustaz pakai Abu ini, Abu ini? Memang begitu tradisi. Abu Abdillah. Kenapa jadi Abi? Karena ada an, huruf jar. An Abi Abdillah. An-Nu'man bin Bashir. Nama dia Nu'man bin Bashir. Kalau manggil dia, ya Aba Abdillah. Nu'man bin Bashir. Qala radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul bersabda, la tusawwunna sawwa yusawwi, meluruskan. Antum
tusawu. Karena menekankan kalimatnya, di pangkalnya ada la, di ujungnya ada nun. La in syakartum la azidanna. La tusawunna. Lam taukid sama nun taukid namanya. Penekanan makna. Kamu pasti sungguh, kamu mesti meluruskan sufufakum. Kalau satu, sof. Kalau dua, sofani, tambah alif sama nun. Kalau tiga, sufuf. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, satu, sof. Kalau banyak, sop-sop. Ini sop-sopnya kok gini nih. Padahal bahasa Arabnya sufuf. Kalau satu, sof. Tak ada alif di situ. Sod dengan fa, sof. Makanya kalau ada imam, luruskan sof. Antum mesti angkat tangan, Pak Imam, tak ada alif di situ. Luruskan sof. Kenapa Pak Imam panjang tadi? Aku bukan pakai bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Apa pula kau kritik aku, kata dia. Kau pikir kau aja yang ngaji. Mana tahu antum dikritik orang nanti pas pulang ke kampung. Luruskan sof. Pak Ustadz tak pakai alif itu. Aku memang bukan bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Ini kan kata serapan. Memang masalah bagimu. La tusawwunna sufufakum. Luruskanlah sof kamu. Kenapa kalau tidak diluruskan sof? Atau la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Allah akan membuat kamu nanti bermusuhan, berikhtilaf. Ternyata lurusnya sof itu berpengaruh terhadap hubungan muamalah kita. Luruskan sof. Kalau nanti tidak lurus sof, nanti kita akan berkelahi, bertengkar. Kata syarahnya, yuqi'u bainakumul adawata, permusuhan, wal baghdha, kebencian, wal ikhtilaf, dan ikhtilaf hati. Luruskan sof. Lurus sof kanan kiri. Apakah mesti menempel Pak Ustadz? Hadis takriri. Inna ahadana, salah seorang di antara kami, yulziqu, menempelkan. Tak ada Nabi menyuruh. Sahabat melakukan disetujuan Nabi. Ditempelkannya bahunya. Bahu dengan bahu menempel tak masalah. Kaki dengan kaki menempel, sebagian orang tak masalah. Sebagian orang geli dia. Maka kalau bahu sama bahu kan ada kain. Tapi kaki kadang kalau kita tempel sekali dia menggeser, jangan tempel lagi. Berarti dia tak nyaman. Itu bahasa yang udah kita pahami lah, itu bahasa tubuh. Asal dekat dia gesernya sedikit, ada udahlah itu. Khawatirnya dia preman baru tobat. Tempel sekali lagi pijakannya kayak gitu. Tahu kata dia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang pertama ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain maksudnya ada dalam Sahih Muslim saja, tak ada dalam Sahih Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Nabi meluruskan saf kami hatta sampai macam mana lurusnya? Ka'annama yusawwiya bihal qidah. Sampai dia meluruskan seperti meluruskan anak-anak panah. Anak panah itu kalau disusun pas mau perang itu mesti lurus. Emang mana? Itu anak panah itu mesti lurus. Nah, tak ditengok lagi tuh. Tuh. Tak mungkin anak panah berserak cari-cari mati dia tembak orang. Menyusun anak panah itu mesti lurus. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu. Sampai dia melihat bahwa kami sudah aqalna, fahimna, kami mengikat, kami meluruskan, kami memang betul-betul sudah sempurna. Summa kharaja yauman, suatu hari Nabi keluar. Faqama, Nabi berdiri. Hatta kada an yukabbir, Nabi berdiri hampir dia bertakbir. Fara'a rajulan, ditengoknya ada seorang laki-laki badian, Arab Badui. Arab Badui selalu buat masalah. Udah mau takbiratul ihram, ada seorang Arab Badui, sadruhu,
lebih sadru depan, lebih maju dia ke depan dari soft. Soft udah ada Arab Badui lebih maju ke depan. Lalu apa kata Nabi? Ibadallah, kata Nabi, semua hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, maka luruskan saf kamu, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dikhawatirkan nanti kamu bermusuhan, yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa ikhtilafal qulub. 3. Yuqi'a bainakumul adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, wa ikhtilafal qulub, hati yang ikhtilaf. Ini dalil imam boleh bicara sebelum takbiratul, baik pada sholat subuh maupun sholat Jumat. Luruskan shaf. Pak Imam, tak boleh bicara. Antum baru pulang, diangkat orang di kampung jadi imam sholat Jumat. Antum bilang luruskan shaf. Ada di situ orang yang sebetulnya tak suka nengok antum. Cuman cara dia mau menembak antum lalu itu. Masa imam ngomong? Tak boleh itu, kata dia. Bawalah Riyadus Shalihin antum. Ini boleh. Udah ngaji kau rupanya. Boleh. Fihi al-hassu ala taswiyatiha, dalam syarahnya. Ini dalil motivasi untuk meluruskan shaf. Wa fihi jawazul kalami bainal iqamah. Ini dalil boleh bicara setelah iqamat kalau diperlukan. Sebaiknya setelah iqamat tak ada ngomong lagi. Tapi kalau untuk meluruskan shaf boleh. Luruskan shaf, matikan HP. Itu nama masjidnya Masjid Al-Istiqomah Bengkalis. Siapa orang Bengkalis ini? Pernah sholat di Masjid Istiqomah? Masih hidup Pak Imam tuh? Masih? Antum pernah dengar dia ngomong gitu? Saya sholat di Masjid Istiqomah tuh tanggal 12 bulan 12 2012, 11 tahun yang lalu, waktu juri musabaqah tilawatil Quran. Masjid Istiqomah. Luruskan shaf, matikan HP. Kami yang pertama waktu itu senyum semua. Rasa-rasa menyesal saya rekam suara imam itu. Nanti kalau antum sholat itu rekam ya. Rekam buat nada panggil. Itulah hadis kita kaji subuh ini, 3 hadis. Pertemuan akan datang hadis yang ke-6, hadis yang ke-11, hadis yang ke-6, hadis yang ke-161 kalau dilihat dari awal. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan, habis itu kita sholat sunat isyraq. Seorang ibu menghibahkan sebidang tanah pada anaknya. Qadarullah anaknya itu meninggal. Apakah anaknya masih dikeluarkan hibah? Beda hibah sama wasiat. Hibah itu langsung berpindah hak milik. Kalau wasiat menunggu mati. Saya seorang ayah, lalu saya hibahkan tanah ke anak saya. Kau ku kasih tanah 25 kali 25. Langsung berpindah hak milik, urus ke BPN, akte notaris, pindah surat tanah. Badan Pertanahan Nasional pindah surat tanah. Kalau wasiat tak begitu. Kuwasiatkan tanah ini untuk engkau. Kapan baru diurus suratnya? Mati saya, barulah berpindah. Ternyata yang menerima wasiat lebih dulu mati, maka wasiat batal. Paham? Wasiat batal karena dia mati duluan sebelum yang memberi. Sedangkan hibah ini gara-gara kacau, kurang paham antara hibah dengan wasiat. Sekarang orangnya meninggal, maka tanah ini siapa pemiliknya?
Si anak. Si anak pemiliknya. Walaupun secara administrasi pemerintahan belum dirubah namanya, tapi kalian hai ahli waris paham bahwa tanah ini milik almarhum. Maka tanah itu dibagilah kepada ahli waris. Si ayah dan si ibu dapat. Anak ini udah nikah atau belum? Belum nikah. Maka ayah, ibu dan saudara kandung ahli warisnya. Jelas? Minta doanya, sama-sama doakan ibu kami yang hari ini 40 hari. InsyaAllah di akhir majlis kita kirimkan Al-Fatihah, kita doakan semua yang sakit, yang meninggal insyaAllah. Apakah sesama anak tiri menjadi mahram? Si A duda beranak 1, si B janda beranak 4. Memang ditunggu bapaknya. Judul lagunya Baranak Ampe dan Nanti Juga. Awalnya lagu dia judulnya Kutunggu Jandamu. Rupanya beranak, lalu berubah lagu dia, kata dia Baranak Ampe dan Nanti Juga. Setelah Ampe anaknya meninggal lakinya. Nikahlah orang ini. Tak ada di sini, ini saya menjelaskan biar mudah ini. Si ibu punya anak. Ketika si bapak ibu ini menikah, apakah anak mereka menjadi mahram? Maka jatuh cinta anak si bapak ini, laki-laki, dengan salah satu anak ini. Boleh menikah orang. Saking semangatnya Ustaz. Boleh menikah orang. Paham? Cuman lah dia manggilnya Pak Ustaz? Ya biasalah, manggil atuk, manggil nenek. Itu kan tak terlalu ribet. Yang ribet itu pernah saya dikirim WA. Saya seorang laki-laki menikahi seorang janda. Janda ini punya anak. Lalu anaknya itu menikah dengan ayah saya. Bagi saya, apanya maksudnya? Bagaimanakah saya memanggil mertua saya? Dan bagaimanapun, antum pernah dapat WA itu? Jelas? Ini tidak. Kalau antum lajang nikah dengan janda, anaknya itu sama antum anak apa namanya? Anak tiri, mahram. Antum tidak boleh menikahi anak tiri antum itu kalau maknya mati. Kalau antum maaf cakap sempat duhul berhubungan dengan maknya, menikah antum duhul dengan maknya, mati maknya, anaknya itu gadis cantik, tak boleh antum nikah dengan dia. Mu'abbad, mahram yang kekal abadi. Tapi pas antum akad, aku terima nikah dengan tunai, mati maknya itu, anaknya gadis. Kata anaknya, sama aku aja lah pak, kata dia. Tapi belum duhul. Maka bisa. Sekarang antum tertawa, tapi bisa jadi terjadi kejadian, bisa aja. Ingin dinikahi maknya, dapat belum anaknya. Bisa. Dengan syarat belum duhul. Tapi dalam kasus yang ini, maka anak si ini sama anak si ini bisa nikah. Paham tuh? Ketika si bapak dan ibu ini menikah, apakah anak mereka menjadi mahram? Tidak. Maka saat di rumah, sesama anak ini, anak perempuan ini, jangan pakai daster, celana pendek, tak bertudung. Kalau ke bapaknya, ya mahram. Tapi kepada anaknya ini, maka dia mesti menutup seperti ajnabi, seperti orang asing, orang luar. Udah macam saudara kami, udah ucap, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Itulah pentingnya ngaji, tidak mengedepankan perasaan. Perasaan tak bisa jadi hukum. Kenapa perasaan tak bisa jadi hukum? Karena perasaan like and dislike. Kalau sudah suka, gajah di pelupuk mata tak nampak. Kalau sudah benci, semut di benua Eropa nampak. Ditengok pakai mikroskop. Maka tak bisa perasaan itu jadi hukum. Apakah kalimat berikut hadis
man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, hadis. Wa kafa bil mauti wa'iza, hadis. Bagaimana cara melihatnya Pak Ustadz? Ada ilmu namanya ilmu takhrij. Ilmu takhrij itu 5. Pertama dilihat rawi, yang kedua dilihat lafaz yang gharib, yang ketiga dilihat status hadis, yang keempat dilihat tema hadis, apakah tentang akidah, apakah tentang. Yang kelima adalah dilihat dia apakah termasuk yang model masyhur. Ada kitab-kitab khusus yang masyhur, di antaranya Imam Al-Ajluni, Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas ammashtahara ala alsinatin nas. Ditengok di hadis masyhur-masyhur nih, masuk tadi. Saya sudah tulis buku takhrij itu. Saya diminta dulu Pak Kadar untuk mengajar takhrij. Assalamualaikum Pak Kadar, saya baru pulang dari Maroko. Kasihlah saya satu mata kuliah. Nanti ngajar mata kuliah takhrij hadis. Saya tulis buku. Jadi satu buku. Nanti kalau Pak Kadar minta saya ngajar, ini bukunya. Sampai sekarang tadi mintanya saya ngajar. Ada bukunya di rumah. Saya kalau diminta orang serius, langsung jadi buku. Buku takhrij 5. Cara mencari hadis. 5 metode ini hilang. Gara-gara apa? Google. Antum tulis di Google, langsung antum ketemu. Wa kafa bil mauti wa'iza. Wa kafa. Itu makanya hadis mesti hafal agak 3 kata dapat. Wa kafa bil mauti wa'iza. Enter. Dapat. Kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Banyak yang memuat kafa bil mauti wa'iza. Kafa bil mauti wa'iza. Cukup. Banyak yang memuat. Kafa bil mauti wa'iza. Kafa bil mauti wa'iza. Kafa bit tuqa ghina. Kafa bil ibadati syughla. Kafa bil qiyamati mau'ila. Kafa wa billahi mujazia. Banyak sekali. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Dengan syarat antum hafal agak 3 kata. Saya hafal nih Pak hadisnya. Apa bunyi hadisnya? Qala. Bisa di hadis qala. Hafal lafaznya yang agak tak sama dengan yang lain, itu namanya kalau istilah sekarang keyword. Ke kunci, word kata kunci, hafal. Kalau antum tak mampu menghafal secara keseluruhan, cara memudahkan untuk menulis makalah, tak bisa mencari hadis terjemah, tak bisa. Man lam yahtam bi amril muslimin. Tapi Pak Ustadz, handphone saya tak bisa nulis Arab, berarti belum mu'alaf. Antum belajar ulumul hadis, belajar mustalah hadis, itu untuk memudahkan ketika berinteraksi dengan aplikasi. Ada aplikasi namanya Alfiyatul Hadis, ada juga aplikasi namanya Maktabah Syamilah, ada Google. Dengan antum belajar mustalah hadis, antum bisa membedakan mana kitab induk, mana rawi a'la, mana kutub sittah, mana kutub sab'ah, mana rawi, mana matan, mana sanad. Itu semuanya untuk memudahkan. Jangan gara-gara ini, tak ada gunanya lagi belajar mustalah hadis, udah ada Google. Enggak. Faham tuh? Kalau penghasilan per bulan 6 juta, apakah wajib membayar zakat penghasilan? Saya buka usaha yang penghasilannya tak tetap setiap bulan. Dan apakah untuk membayar zakat penghasilan ditambahkan penghasilan suami dan istri? Mohon penjelasan. Kalau 1 bulan 6 juta, 10 bulan 60 juta, 12 bulan 72 juta.
Sedangkan nisab zakat emas 85 gram. 85 gram, 1 gramnya sejuta, 85 gram berarti 85 juta. Sedangkan uang dia setahun 72. Apakah sudah mencapai ambang batas? Belum. Tak sampai nisab. Tapi ternyata yang 72 juta tadi gaji. Ada SPPD, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut, duit-duit apa. Di total semuanya pendapatanmu saja sendiri. Karena bayar zakat itu bukan berdua dengan istri. Istri pendapatan dia pula. Kebetulan istri saya ini Pak Ustadz anak orang kaya. Saya pun nikah sama dia, mau ya karena kayanya. Itulah. Kalau mukanya biasa aja ya Pak Ustadz. Kebetulan dia anak semata wayang, sawit ayahnya luas, karet luas, ruko banyak. Waktu itu ayahnya di ruang ICU, itulah aku nikahi Pak Ustadz. Maka beda zakat suami, beda zakat istri. Bukan zakat kolektif berdua. Tapi yang cara hitung dagang beda. Ini tak disebutkan yang masuknya duitnya ini dari apa. Kalau dari dagang, rumus menghitungnya 3 kurang 2. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang rugi kurang hutang. Kau jual apa? Ini malu saya yang jelaskannya Pak. Jual apa? Jual tuyul Pak Ustadz. Tak bisa. Saya jual bunga Pak Ustadz. Jual bibit durian. Durian apa kau jual? Durian musangking. Oh mahal itu, 2 juta sebiji. Nah dihitung semuanya. Modal yang diputar selama tahun Hijriah 12 bulan. Muharram Safar. Modal yang diputar, berapa modal kau putar? 100 modalnya Pak Ustadz. Modal. Tambah untung. Berapa untung kau? Untung 50. 150. Tambah piutang yang di tangan orang. Berapa yang di tangan orang? Di tangan orang ada 50 juta Pak Ustadz. Jadi berapa? 200. Berarti kalau 200 sudah kena nisab belum? Udah sampai. Nisab kan tadi 85. Berarti udah kena. Kalau 200 juta berapa zakatnya? 5 juta. 2,5%, 2,5%, 2,5 juta, 2 juta, 5 juta. Dikurangi 2. Yang 200 tadi kurang 2. Kurang rugi. Berapa rugi kau? Rugi 190 Pak Ustaz. Takkan kurang utang. Utang kau berapa? Utangku 50 juta Pak Ustaz. Hutang yang terkait dengan jual bunga ini. Utang rumah, utang mobil jangan masukkan ke sini. Ini lain ini. Maka kalau ada orang, kau kenapa tak berzakat? Aku masih banyak utang. Utang apa? Utang mobil, utang rumah. Ini tak masuk karena yang terkait dengan dagang itu saja. Jurusnya 3 kurang 2. Kalau udah dipakai 3 kurang 2, tengok nisab. Lewat di atas 85, keluar zakat 2,5%. Saya anjurkan bayar zakat itu seminggu sebelum Ramadan. 3 manfaatnya. Pertama, menolong saudara kita yang susah supaya bisa puasa Ramadan. Ada yang dia makan untuk sahur buka puasa. Yang kedua, mudah ingatnya. Karena kalau bulan lain lupa kita. Kalau Ramadan, seminggu lagi mau Ramadan. Yang ketiga, dapat pahala keutamaan Ramadan. Bagi yang selama ini bulan-bulan lain, saya anjurkan beralih. Saya dari dulu seminggu sebelum Ramadan untuk memudahkan. Saya seorang ibu, 1 anak, keluarga baru, berjalan 2 tahun. Suami, anak saya, suami dan anak di perantauan. Suami bekerja, istri ibu rumah tangga. 1, sehari-hari saya mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan mengurus anak. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi lama-kelamaan saya lelah karena tidak ada yang membantu. Bahkan untuk persoalan mengurus anak, saya bisa menghentikan pekerjaan rumah yang padahal suami ada di tempat, tidak membantu dengan alasan nggak pandai.
Ketika anak saya baru lahir, saya masih mentolerir alasan seperti ini, takut salah pegang anak masih kecil. Namun kini anak sudah 13 bulan, tetap saja tidak mendapatkan bantuan. Saya pernah meminta bantuan untuk mengurus anak karena saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, namun nihil dengan alasan lelah saya bertambah jika suami pulang lambat. Dia pulang pukul 7 malam, terkadang 10 malam. Apakah salah ketika ingin suami untuk cepat pulang? Setidaknya nanti antum akan jadi kepala rumah tangga. Saya kasih tahu antum sebagai laki-laki, tugas istri antum hanya melahirkan anak. Paham? Makanya Nabi itu ketika lahir, ibu susunya yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Karena tugas Aminah itu hanya melahirkan anak. Yang lain itu, tapi karena istri antum itu sayang sama antum, bang, sebetulnya tugasku ini cuma melahirkan anak abang, tapi karena abang termasuk 8 asnaf Badan Amil Zakat Nasional, dan kesalahanku dalam hidup adalah mencintaimu bang, maka aku rela memasak, aku rela mencuci, maka tolong aku. Kalau kebetulan antum bapak ibu pagi-pagi lewat di pondok, nampak saya menggendong Sami, kalau pas lagi hari Selasa, Rabu, Kamis nampak menggendong, itu berarti orang itu di rumah lagi sibuk. Ada yang mencuci, ada yang memasak, tapi orang itu kan sibuk. Anak ini menangis, saya gendongkan. Kalau saya sholat maghrib, membawa santri, zuhur, maghrib, saya bawa dia sholat, saya kasih spidol supaya dia bisa menulis. Ada di rumah yang menolong, tapi orang itu sibuk. Jadi bertenggang rasa. Karena perempuan ini lemah. Kemana dia minta tolong? Minta tolong dia ke emak ayahnya. Mak, aku susah. Kau yang belaki dulu. Kan aku bilang jangan laki sama si hantu tuh. Nah sekarang susah, yuk matilah kau. Kemana lagi dia mengadu? Kemana dia mengadu? Hah? Antumlah cinta matinya, karena memang antum buaya darat, pandai merayu dia. Sebetulnya dia pun tak mau kali sama antum, tapi tiap hari lama-lama muak dia, iyalah bang, kata dia. Nah sekarang, dan perempuan pun, nah ini ku sampaikan, karena walaupun nampaknya di sini, tapi yang menonton ini kan semua berpikir kalian baik-baik. Kalian anak kesayangan mak ayah kalian, kalian disekolahkan, di rumah dimasakkan, dapatlah laki, la ilaha illallah. Tengoklah susah. Tapi nasi sudah jadi, ya jadi tai ayam udah. Berubahlah, berubah. Bertenggang rasalah wahai laki-laki. Balik tengok dia. Aku ni lelah, aku ni letih. Dia rupanya tak letih, dia menjaga dari pagi siang. Tak stres dia menjaga anak. Saya memegang anak-anak tu lewat dari 20 menit dah naik cacing saya. Iya. Belum lagi suami suka menaruh barang dan pakaiannya sembarangan. Saya sudah sengaja tak membereskan barang. Ini laki-laki salah didik. Saya sampai sekarang tidak pernah meletakkan anduk di atas tempat tidur. Kenapa? Karena mak kami dulu tak boleh meletakkan anduk di atas tempat tidur. Pantang meletakkan anduk tempat tidur. Dijemurkan. Walaupun di rumah yang memasak ada, yang mencuci ada. Tapi saya tak pernah. Antum nanti datang ke rumah saya, ke pondok, cari si mbak yang menjaga, tanya sama dia, pernah Ustadz nyuruh kau sekalipun? Tak pernah. Tak pernah saya nyuruh dia sekalipun. Kalau nampak saya ada air tergenang, saya keringkan, saya pel. Tak pernah saya nyuruh. Jadi kok bisa kalian memperlakukan bini kalian jadi, kalian kan dia kan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki, bukan dari tulang punggung. Sepatu tempat sepatu, pakaian kotor tempat pakaian kotor. Saya kalau pulang saya tadi malam dari Aceh, pakaian kotor saya ambil, saya tempatkan pakaian kotor. Makanan-makanan saya bungkus, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan.
Bukan diserahkan semua ke bini. Siapa yang mendidik begitu? Yang mendidik begitu mak saya. Jadi kalau kalian dapat mak yang baik, insya Allah anak-anak baik. Melipat pakaian, menyetrika pakaian. Kalau ada orang menolong, bagus. Ini udah disusunnya bagus-bagus. Antum pilih macam Iran kamu. Ketika dikasih tahu menunjukkan aku laki-laki superior. Kan kasihan. Bayangkan kalau perempuan itu adik antum digitukan orang. Bayangkan kalau perempuan itu anak perempuan antum digitukan orang. Kan berpikir. Yang paling halus dalam Islam diajarkan adalah merasakan perasaan orang lain. Katanya cinta. Cinta. Bohong itu berarti. Ada satu nasihat orang tua kepada calon suami anaknya. Kuserahkan anakku ini kepada engkau. Kubesarkan dia dengan tetes peluh dan air mata. Ku kasih dia kepada engkau karena Allah dan Rasul yang menyuruh. Itu bunyi soundtracknya. Persoalan kebutuhan biologis harus dituruti. Udahlah dia susah, dia menyetrika, dia mencuci, dia menyerah anak, pakaian berserak. Antum pula mau. Kan ada videonya tuh. Ada orang ngirim saya video. Pagi rudal, siang rudal, malam rudal. Dapat antum video tuh. Orang dari timur Ustaz. Jika saya menolak, dia akan mendiamkan seharian, bahkan hingga berhari-hari. Banyak perempuan merasakan macam ini, tapi tak bisa diungkapkannya. Maka saya sampaikan ini, ditonton oleh jamaah. Mudah-mudahan yang laki-laki paham, yang perempuan paham. Saling memahami. Hafal pula dia hadis. Kalau tidak mau menurut dilaknat Allah. Rupanya kau tak kena laknat juga. Kasihan. Saya tak punya saudara perempuan. Tak ada adik saya perempuan. Saya laki-laki dua-dua. Anak saya pun tak ada perempuan. Tapi saya banyak sepupu perempuan, keponakan saya perempuan. Saya membaca ini, saya bayangkan bagaimana kalau keponakan saya, anak adik saya. Bagaimana kalau sepupu saya digitukan orang. Terkadang saya merasa bersalah, namun saya juga realistis dengan kondisi fisik dan hati saya. Karena saya juga tak ingin melakukan hubungan terpaksa, dilema, buat saya minta pencerahan dari ahlinya. Menurut ilmu agama, apa yang baiknya saya lakukan? Panggil wali. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu walimu. Tidak semuanya panggil, satu orang. Panggil si laki Fir'aun. Kenapa kau gini kan anak kami? Antum kalau punya saudara perempuan, adik perempuan, jangan nasihati dia depan orang banyak. Antum ajak dia duduk berdua. Kakak antum, adik antum, ajak dia duduk berdua. Aku tak ingin intervensi keluarga kau. Tapi aku ni wali kau. Memang kau lebih tua dari aku, Kak. Aku ni adik kau. Tapi aku ni wali kau. Apa yang terjadi, kasih tahu aku. Biar ku pecahkan ginjalnya. Jangan biarkan dia stres. Stres dia, depresi dia. Diminumnya racun. Udah banyak antum baca kejadian orang minum racun, diracunnya semua anaknya kan. Stres dia, depresi, susah dia. Kan kasihan itu. Tanya dia. Saya kalau bicara sama keponakan saya, sama anak saya, tidak depan orang banyak, berdua. Pas libur sekolah, habis sholat subuh, saya ajak dia berdua. Empat mata. Cumana kau di pondok? Sehat wak. Kawan-kawan di kelas tuh cumana? Di asrama cumana? Ada membuli kau? Ada yang mengejek-ejek kau? Enggak ada. Baik semua, iya. Kalau dia mengejek kau, dibilangnya kau hitam, bilang atuk kau hitam. Kalau diejeknya kau pakai mulut, ejek dia pakai mulut. Ada dia main tangan? Tak ada. Kalau ada dia main tangan, kalau badannya besar, lehernya, uluatinya sama senapan anginnya. Lehernya itu pakai ini ya. Kalau dia main tangan, kau mau mulai jangan, tapi membela diri. Lehernya itu ke sini. Uluatinya itu sini. Kaki kau tuh lutut kau ke apang. Begitu kan?
Jangan banyak dibiarkan dia dibully, disakiti. Yang perempuan pun gitu. Cemana kau di sekolah? Tanya anak saya. Cemana kau di sekolah? Berapa orang? 30 bah, kata Haziq. Ada yang nakal mengganggu-ganggu, ngejek-ngejek? Enggak ada bah. Baik semua? Iya. Mana orang berani membuli Haziq? Dia yang paling besar di situ. Masa-masa kehamilan usia anak 7 bulan merasa tidak diperlakukan dengan baik. Perempuan ketika dia hamil maka emosinya tak stabil secara psikologis. Kemudian hormon tubuhnya tak normal, maka penciumannya berubah. Semua diciumnya bau, busuk. Kulit tubuhnya berubah, leher hitam. Lalu kemudian lama-lama rahimnya membesar karena anak itu besar, ususnya mengecil, tak bisa dia makan banyak. Lama-lama tulang belakangnya membengkok. Dua berubah, psikologisnya berubah, fisiknya berubah. Maka dia perlu penanganan yang lebih dari biasanya. Antum laki-laki, antum akan punya istri, antum akan menikah. Antum mesti paham itu. Makanya saya dulu diajak Pak Asari Nur, Kepala Kantor Kementerian Agama Riau, Ustadz, mesti ada kursus pernikahan supaya laki-laki itu tahu dia tanggung jawab. Sempat rasanya saya tak kuat, minta dipulangkan ke orang tua karena saya letih, tak tahan dengan makian, menyakitkan. Tapi saya pikir ribuan kali saya sudah sampaikan, rasanya nasihat ini cukup, nanti ditonton, dipotong, potong video ini, cari yang pandai motong, tim media potong, yang khusus ini, share, untuk menyelamatkan perempuan-perempuan yang teraniaya. Kasihan, bagaimana kalau dia saudari kita, anak kita. Pertanyaan terakhir, apa yang membedakan Allah memberikan ujian kepada hambanya dengan Allah memberi signal untuk memberi kita petunjuk? Pertama, panggil wali supaya dinasihati dia. Kalau dia tidak berubah juga, nasihat sekali lagi. Tak berubah juga, nasihat sekali lagi. Tak juga berubah 3 kali, istikharah. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jangan aniaya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Perempuan itu menjadi halal karena Allah. Kata Nabi sebelum meninggal, an-nisa, an-nisa. Perempuan, perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu lemah. Jangan sampai perempuan teraniaya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang zalim, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-haziniyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina, kepada almarhum orang tua kami yang sudah mendahului kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali musannifina, para pengarang kitab yang kami baca, wali jami'il muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakanlah pintu hati kami, pintu hati jamaah yang belum mendapat hidayah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang menunaikan segala derajat, engkau yang mengangkat derajat, engkau yang menunaikan segala hajat. Iqdi hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.